Kalau ngomongin atau mikirin soal anime dan manga, apa sih yang bakalan ada di pikiran kita? Mungkin ada yang mikir mengenai ceritanya, apakah anime manga ini punya cerita yang berat dan berisi dan harus mikir keras untuk mengkonsumsinya. Ada juga yang berpikir anime manga yang memiliki cerita yang relaxing dan nyantai. Kemudian ada juga yang mikirin soal art style dan animasi, karena bisa dibilang itu animasi atau art style itu benar-benar pendukung dari sebuah anime manga. Ada juga yang berpikir mengenai karakternya, apakah karakternya relatable kepada diri mereka, apakah karakternya itu unik-unik dan juga ikonik. Namun menurut gue ada satu aspek terpenting yang nggak bisa ketinggalan ketika ngomongin soal anime atau manga, dan hal itu adalah fandomnya. Ya, di video kali ini gue akan coba ngebahas mengenai anime atau manga fandom, dan gue akan berusaha memberikan paparan yang semoga aja detail agar kalian tuh tahu dan paham seberapa impactfulnya kah fandom dari suatu anime atau manga. Sebelum videonya mulai, gue akan kasih disclaimer dulu kalau apa yang akan gue katakan merupakan pendapat gue pribadi, dan apabila ada suatu hal yang gue nyontek atau gue kutip dari sebuah artikel atau seorang peneliti, pastinya akan gue lampirkan. Dan video kali ini mungkin akan menjadi bentuk video yang mana gue ngomong sambil ada sebuah gameplay sebagai backgroundnya. Oke, nggak usah banyak bacot, langsung aja ke videonya. Sebelum kita menggali lebih dalam ke lubang anime dan manga fandom, alangkah baiknya kita paham dulu mengenai apa itu yang dinamakan sebagai fandom. Gue menemukan sebuah penelitian dari dua mahasiswi jurusan ilmu komunikasi Universitas 11 Maret dengan penelitian yang berjudul Fandom K-pop dan Media Sosial, yang menurut gue sangat cukup menjelaskan apa itu fandom. Fandom sendiri awalnya berasal dari fans, yang artinya adalah seseorang yang antusias terhadap suatu media, atau simpelnya adalah seorang penggemar dari suatu media. Dan dom sendiri mirip seperti kata kingdom yang merujuk pada sebuah subkultur yang dibangun oleh para penggemar yang memiliki kesamaan. Menurut Johnson, fandom sendiri adalah komunitas di mana para fans dapat membangun identitas budaya melalui keterikatan pada sebuah teks media. Simpelnya gini sih, fans itu adalah penggemar, dan fandom itu adalah sekumpulan penggemar yang memiliki ketertarikan pada sebuah media yang sama. Kayak kalau di K-pop ada fandomnya yang namanya ARMY, yang mana itu berarti kan sekumpulan penggemar BTS dan lain sebagainya lah. Dan bahkan fandom ini berevolusi yang dinamakan sebagai cyber fandom. Gimana? Udah paham belum tentang apa yang dimaksud dengan fandom? Kalau udah, mari kita lanjut ke hal yang mengasihkan, yaitu ngomongin soal anime dan manga fandom. Dari apa yang gue observasi sendiri secara langsung maupun tidak langsung, fandom dari anime dan manga secara general itu sudah mulai berkembang, mulai dari kuantitasnya dan juga kualitasnya. Let me explain. Jadi secara kuantitas, jelas banget wibu di Indonesia ini mulai banyak, dan bahkan gue nemu sebuah berita yang headline itu tentang Indonesia menjadi urutan ketiga dengan populasi wibu terbanyak. Kemudian maksud gue dari sisi kualitas yang membaik itu adalah para wibunya itu sendiri. Dulu wibu itu selalu dianggap bau, aneh, nggak normal, dan lain-lain. Dan pada saat itu ya sesuai pengetahuan gue ya bener-bener aja masih banyak wibu yang nggak pernah mandi, punya kelakuan aneh, dan nggak peduli dengan dirinya sendiri. Kemudian setelah anime dan manga ini menjadi hal yang mainstream dan masif dikonsumsi oleh banyak orang, para wibu itu mulai membaik. Kayak sesuai dengan observasi gue secara langsung seperti di event atau acara anime manga, maupun secara tidak langsung lewat internet, gue menemukan bahwa wibu di Indonesia ini saat ini sudah mulai membaik. Kayak contohnya banyak banget wibu yang udah peduli gitu sama bagaimana ia dilihat oleh orang lain, dan banyak banget di event dan di internet wibu-wibu yang bugar, wibu-wibu yang rajin olahraga dan tampil lebih keren lah. Dan secara pemikiran ya wibu-wibu ini juga menurut gue sehat-sehat aja. Gue saat ini udah jarang nemu yang namanya wibu elitis. Namun di satu sisi gue juga berpikir bahwa wibu-wibu yang aneh ini, wibu-wibu yang bau-bau ini tertutup eksistensinya dari dunia maya karena ledakan populasi wibu di Indonesia. Makanya walaupun wibu yang sehat itu banyak banget, namun terkadang kita masih nemuin aja gitu wibu-wibu yang dalam tanda kutip aneh di event maupun di internet. Sekali lagi itu pemikiran gue pribadi. Kalau kalian ada pemikiran lain silakan aja ditulis di kolom komentar. Oke, udah capek mikir gue. Sekarang baru nih gue bahas mengenai beberapa fandom anime dan manga yang menurut gue patut gue bahas dan menjadi sorotan. Pertama ada seinen manga fandom. Menurut gue fandom manga seinen itu menarik. Kalau dari observasi gue di internet, ada 3 manga yang gue lihat didewakan. Di antaranya ada Vagabond karya Takehiko Inoue, kemudian ada Vinland Saga karya Yukimura Makoto, dan terakhir ada Berserk karya Kentaro Miura. May you rest in peace. Dan dari 3 manga ini ada 3 karakter yang bisa dibilang jadi pilar di fandom manga seinen. Di antaranya ada Thorfinn, Miyamoto Musashi, dan juga Guts. Gua paham sih kenapa 3 karakter ini menjadi pilar, karena bisa dibilang 3 karakter ini punya kehidupan yang berbeda-beda dan menarik, dan setiap karakternya bisa dipelajari untuk menjadi manusia yang lebih baik. Dan tambahannya entah kenapa fandom ini tuh buff banget. Kedua ada My Hero Academia anime fandom. Nah kayaknya kalau ngomongin soal fandom anime, aneh gitu rasanya kalau nggak ngomongin soal fandom My Hero. Oke, untuk lebih jelasnya lagi, fandom My Hero yang gue maksud itu yang di luar negeri, kayak di United States of America. Fandom ini gimana ya jelasinnya? Dibilang aneh ya bener, dibilang keren ya sebagai
sebagian doang, kebanyakan anehnya. Ini fandom itu menurut gue bikin nama baik dari My Hero Academia itu jelek anjir. Sejujurnya My Hero Academia itu salah satu anime dan manga yang keren gitu, dan cocok banget buat orang yang baru mulai nonton anime atau baca manga. Tapi yang bikin nyesek itu fandomnya, dan ngebuat orang-orang yang mau nonton MHA tuh males banget. Fandomnya ini ya walaupun nggak nyakitin orang, tapi cringe-nya itu loh yang bikin gue kena second hand embarrassment. Masa iya dua karakter yang jelas nggak gay lu paksa jadi gay? Masa iya lu nge-ship All Might sama Nomu? Masa iya lu bisa dihamilin sama Todoroki dan lu post videonya di internet? Tambahan, menurut gue fandom MHA di Indonesia tuh ya keren banget cok, dan semoga aja nggak kena virus fandom di USA. Ketiga ada Jujutsu Kaisen fandom. Oke, ini adalah alasan utama gue bikin video ini, agar bisa ngomongin fandom dari JJK. Sebelumnya gue mau ngomong kalau JJK adalah salah satu anime dan manga yang menurut gue gokil banget, dari karakter, cerita, dan lain-lainnya. Oke, fandomnya. Fandom dari JJK itu menurut gue kreatif dalam pembuatan sebuah meme yang lucu. Kayak contohnya fandom JJK ngebuat meme Nah I Twin yang ikonik banget. Terus ada meme Are you the strongest because you're Gojo Satoru, or does being the strongest makes you Gojo Satoru, yang menghasilkan banyak banget video-video lucu di TikTok. Kemudian ada scene putusnya Geto dan Gojo di depan KFC yang sambil diiringi lagu Mr. Loverman karya Ricky Montgomery, yang sampai ketika dia ini konser ada orang-orang yang cosplay Gojo Satoru. Kasian gue sama si Ricky Montgomery ini. Dan dari meme ini menghasilkan salah satu meme paling lucu yang pernah gue lihat, yaitu ini. I'm not Geto. Who the hell is Gojo? Gue ketawa terus anjir kalau nonton video ini. Kemudian ada favorit gue, The Hakari Dance sambil diiringi Toka Donka. Sampai-sampai fansnya bikin petisi untuk menjadikan Toka Donka menjadi lagunya Hakari di animenya. Gokil dah. JJK fans itu terkenal akan hausnya terhadap beberapa karakternya, kayak contohnya Gojo, Nanami, Megumi, Sukuna, Choso, dan lain-lain. Dan you know what, kadang gue mikir kalau ini tuh bener. Banyak banget contohnya di Twitter, di TikTok, di Reels, dan lain-lain. Ya memang sih gue akui karakter di JJK itu ganteng-ganteng dan cantik-cantik, tapi ya nggak sampai kejadian tragedi figur Gojo. Kalau kalian nggak tahu mengenai tragedi Gojo figur atau figur Gojo, saran gue jangan dicari. Percaya sama gue untuk kesehatan mental kalian. Menurut gue tragedi ini merupakan My Little Pony Jar Project versi modernnya dan versi perempuannya. Kalau kalian nggak tahu juga soal My Little Pony Jar Project, saran gue cek video Justin Wang, karena itu adalah salah satu image yang bikin internet meledak. Gue sebenarnya pengen belain fansnya JJK gitu kalau mereka itu ya nggak down bad, tapi ya kenyataannya gitu cok. Sampai kadang bingung sendiri gue. Bahkan ada meme yang tulisannya lu lebih pilih mana, anak laki-laki fans Chainsaw Man atau anak perempuan fans JJK. Tapi fandom ini menurut gue masih di ranah sehat-sehat aja kok. Semoga aja. Sebenarnya fandom-fandom itu masih banyak banget, kayak fandom Gundam, fandom Demon Slayer, fandom Jojo yang selalu dikatain fandom homo, padahal ya kagak, kita cuma mengadmirasi keindahan dari Jojo bukan yang lain-lain. Dan tentunya fandomnya itu masih banyak lagi lah. Kalau ditarik sebuah kesimpulan, fandom itu terkadang bisa berefek baik ke fandom itu sendiri dan juga ke anime atau manganya. Kayak suatu fandom, suatu series berperilaku baik dan wholesome aja, orang-orang pun akan penasaran dengan series tersebut dan akan nonton atau baca. Namun apabila sebuah fandom memiliki kelakuan aneh, down bad, buruk, dan lain-lain, orang-orang akan menganggap apa yang kalian konsumsi itu juga buruk dan akan menjauh dari hal tersebut. Soalnya orang-orang akan berpikir, lo itu adalah apa yang lo konsumsi. Simpelnya fandom itu bisa berefek secara langsung atau tidak langsung terhadap suatu media. Jadi kalau kalian nggak mau media yang kalian suka hancur, maka berperilakulah yang baik agar dipandang orang baik dan nggak ngancurin reputasi dari media yang lo suka. Mungkin sekian video kali ini. Apabila gua ada salah kata, mohon maaf. Kalau kalian suka video ini bisa klik like dan juga subscribe. Dan juga jangan lupa mandi dan juga olahraga.